Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gerke Shopper. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang Outline Yusha Shokan ni Makiko Mareta kedua Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau sebelum berangkat ke festival Pohon Suci, Kaito itu mempersiapkan segalanya, mulai dari peralatan dan sihir penyerangan yang baru saja ia pelajari dari Kuro. Nah, Kaito juga sempat bertemu dengan Fate nih, sang Dewi Takdir. Saat Fate tahu kalau Kaito ingin pergi ke festival Pohon Suci di Rickforsia, si Fate pun langsung membantu Kaito dengan membuat langit di Rickforsia itu selalu cerah saat Kaito berkunjung ke sana. Dalam part kali ini, panel cerita pun langsung berpindah ke sebuah naga yang ditunggangi oleh Kaito dan yang lainnya. Ya, dalam perjalanan mereka menuju Rickforsia, Kaito dan yang lainnya menggunakan jasa Dragon Express yang nampak menjadi alat transportasi paling mewah di sana. Saat itu juga entah kenapa, anak naga yang ditunggangi sama Kaito itu nampak lengket banget nih ke Kaito. Sampai-sampai petugas jasa Dragon Express itu menawarkan Kaito untuk jadi penjinak naga saja. Karena memang tidak ada orang yang mampu dekat dengan naga secepat ini. Tentu, Kaito pun langsung menolaknya secara halus nih. Sementara itu, Lilia pun semakin murung ketika melihat Kaito itu mulai menarik perhatian dari para monster juga. Nah, saat itu, Kaito juga merasa senang nih kalau cuaca hari ini sangatlah indah. Bahkan cuacanya sangat cerah dan tidak ada tanda hujan sama sekali. Dia pun jadi teringat dengan perkataan Fate nih yang ingin membuat cuaca cerah selama Kaito di Rickforsia ini. Selain itu, Kaito juga sempat memikirkan ramalan dari Fate yang berkata kalau Kaito itu jangan sampai mati. Lalu Fate juga berkata kalau dia sudah sedikit merusak takdir dari jaketnya Kaito ini. Maka dari itu jika efeknya sudah menghilang, Kaito itu harus melompat mundur sedikit ke belakang. Ya, masih belum ada kejelasan dari kata-kata Fate ini, tapi mungkin dia sengaja mengatakan hal itu karena dia juga punya pantangan untuk ikut campur lebih jauh lagi terhadap takdir seseorang. Terlepas dari itu semua, Festival Pohon Suci dalam Rickforsia ini sangatlah ramai dikunjungi oleh banyak makhluk dari berbagai ras. Di sana juga sudah banyak stand makanan yang terlihat enak nih. Ya, ini benar-benar festival yang teramat meriah. Selain itu, karena tempat diadakan festival ini juga di sebuah hutan, udara yang ada di sana juga terasa lebih sejuk dan bisa menambah keseruan dari semua yang hadir di dalam hutan itu. Nah, saat itu, Kaito dan yang lainnya pun langsung disambut sama kedua orang tua dari Zeke nih, yang nampak sudah menunggu mereka. Tidak seperti anaknya, nampaknya kedua orang tua Zeke ini terlihat lebih energik. Bahkan mereka juga menyambut Kaito dan yang lainnya dengan sebuah gerakan sambutan yang cukup aneh sih. Melihat hal itu, Zeke yang berada di sana juga pun jadi malu. Dan dia pun berusaha memperingati kedua orang tuanya agar tidak melakukan hal aneh seperti itu lagi. Kedua orang tua dari Zeke ini bernama Reinhardt dan Sylvia, teman-teman. Nampaknya si Reinhardt juga sudah tahu mengenai Kaito nih. Jadi sebagai ayah yang baik, dia pun langsung menanyai Kaito soal Zeke nih. Tentu saja Kaito pun agak kerepotan saat menjawabnya. Tapi tindakan dari Reinhardt itu langsung dihentikan sama Zeke nih. Karena memang Zeke itu akan malu kalau ayahnya menanyakan soal hubungan mereka ke Kaito-nya secara langsung. Ya, nampaknya Zeke itu udah sering banget cerita tentang Kaito kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu, kedua orang tua Zeke juga sangat mendukung rasa cinta anaknya kepada Kaito ini. Nah, berkat aksi kocak Reinhardt dan Sylvia, suasana di sana pun semakin menjadi hidup nih. Tapi entah kenapa, hal itu nggak berpengaruh sama Lilia sama sekali. Saat dia bertemu dengan Reinhardt dan Sylvia, si Lilia itu malah menjadi murung. Tapi bukan berarti dia membenci kedua orang tua dari Zeke itu. Tatapan mata dari Lilia ini lebih memancarkan aura yang berkata kalau Lilia merasa sangat bersalah kepada Reinhardt dan juga Sylvia. Namun masih belum diceritakan kenapa Lilia bisa seperti itu. Melihat hal itu, Sylvia pun mencoba untuk menghibur Lilia nih dengan berkata kalau Lilia itu jangan membuat wajah yang seram seperti itu. Kalau tidak, maka calon pasangan dari Lilia juga nggak mungkin kunjung datang. Nah, saat itu juga, si Kaito memberikan gelang pengungkap suara hati yang dia beli dari Alice kepada Zeke nih. Karena memang, gelang itu pastinya akan membantu Zeke dalam berkomunikasi selama di festival ini. Tentu, Zeke pun sangat senang nih ketika mendapatkan gelang itu dari Kaito. Terlepas dari itu semua, baik Reinhardt dan Sylvia pun langsung mengajak mereka untuk berkeliling festival nih.
Dalam perjalanan itu, Reinhardt juga menjelaskan kalau festival ini terbagi jadi 3 acara utama. Pada hari pertama atau besok akan diadakan lomba berburu hewan buas, lalu hari kedua akan diadakan lomba untuk memetik buah roh, dan pada hari ketiga akan ada acara spesial. Tepat saat dia menjelaskan hal itu, tiba-tiba aja pembawa acara yang ada dalam festival pohon suci itu pun berkata nih, kalau mereka akan mengumumkan peraturan dan hadiah utama yang akan dihadirkan dalam festival berburu nih. Nah, ternyata festival ini sendiri memperingati 1000 tahun usia hutan Rikforsia. Maka dari itu, panitia pun menyediakan buah dari pohon dunia yang dipercaya dapat menyembuhkan apapun. Tentu, semua orang yang ada di sana pun langsung bersorak karena hal itu. Karena memang, buah itu adalah buah spesial pemberian dari World King, yaitu Lilywood. Dan memang banyak sekali orang yang ingin mendapatkan buah tersebut karena khasiatnya. Nah, hal itu juga berlaku bagi Lilia nih. Di sini, ia pun jadi sangat serius ketika panitia festival mengatakan akan memberikan buah pohon dunia sebagai hadiah utama. Dengan wajah yang terlihat seperti baru mendapatkan cahaya setelah 1000 tahun lamanya, Lilia pun berkata, akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahan yang selama ini dia buat. Dia sangat menginginkan buah dari pohon dunia itu. Dengan tergesa-gesa, dia juga menitipkan Kaito dan yang lainnya kepada Reinhardt nih. Karena memang dia harus mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba berburu hewan buas itu. Nah, anehnya, baik Reinhardt, Sylvia, dan Zeke pun nampak menatap Lilia dengan tatapan yang penuh rasa kasihan nih. Tapi mereka bertiga masih belum mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka dengan Lilia. Di sini mereka bertiga juga gak mau membuat Kaito, Aoi, dan Hina itu menjadi khawatir tentang Lilia nih. Maka dari itu, si Reinhardt pun langsung mencerahkan suasananya lagi dengan membuat beberapa lelucon nih. Ditambah lagi dia juga meminta bantuan dari Aoi, Hina, dan Luna Maria untuk meninggalkan Kaito dengan Zeke sendirian. Ya, nice cover, ini baru ayah yang sangat mendukung jodoh anaknya teman-teman. Tentu aja, Aoi, Hina, dan Luna Maria pun bisa mengikuti kode dari Reinhardt lalu meninggalkan Kaito dan Zeke begitu aja. Kaito dan Zeke yang sudah ditinggal berdua pun langsung mengelilingi festival itu sebentar nih. Tapi nampaknya, Zeke itu merasa cukup khawatir dengan sikap Lilia yang tadi. Bahkan hal itu juga terukir di isi hatinya. Jadi sebagai cowok yang teramat peka, Kaito pun langsung berkata kalau Zeke itu boleh menyusul Lilia saja dulu. Dia akan baik-baik saja walaupun ditinggal sendirian dalam festival ini. Mendengarkan hal itu, Zeke pun berterima kasih kepada Kaito dan pergi untuk menyusul Lilia nih. Di tengah kesendiriannya, Kaito pun malah bertemu dengan teman lamanya nih, yaitu Raziela dan Neun atau Hikari. Ternyata mereka berdua juga mengikuti festival pohon suci ini. Dan saat itu, Raziela pun langsung ngomong nih, kalau nampaknya aura dari Kaito itu cukup berubah drastis ya. Bagi dirinya yang seorang peri, dia bisa merasa sangat nyaman bila berada di dekat Kaito. Rasanya aura milik Kaito sekarang ini jauh lebih hangat daripada saat mereka pertama kali bertemu. Mendengarkan hal itu, Kaito pun berkata kalau mungkin saja hal itu dikarenakan dia sudah mendapatkan berkat dari Shallow Vernal. Nah, sementara itu si Neun pun malah menyajikan 2 potong tahu kepada Kaito nih. Ya, nampaknya si Neun ini ingin menuntaskan perkataannya kepada Kaito soal dirinya yang ingin membuat tahu nih. Dan Kaito juga itu diminta untuk mencicipi tahu yang dibuat sama Ain dan tahu yang dibuat sama dirinya nih, untuk melihat perbandingan rasa dan menentukan nih tahu siapakah yang paling enak. Nah, pertama Kaito itu mencicipi tahu buatan Ain terlebih dahulu. Kaito berkata kalau tahu buatan Ain ini memiliki rasa yang cukup unik dan berbeda dari tahu yang pernah dia makan. Tapi rasanya itu cenderung enak sih. Nah, pas Kaito itu ingin memakan buatan dari Neun, entah kenapa si Neun itu malah lari duluan sebelum Kaito mengatakan rasanya. Melihat hal itu, Raziela pun berkata kalau mungkin saja Neun itu cuma malu kepada Kaito karena memang dia baru saja membuat makanan yang disebut tahu ini. Pada akhirnya sih, si Raziela itu malah nemenin Kaito buat makan tahu buatan Ain dan Neun yang tadi. Panel cerita pun berpindah ke tempat pelatihan para peserta dari lomba berburu nih. Saat itu, banyak sekali peserta yang sudah mempersiapkan alat berburu mereka atau sekedar latihan berpedang sebelum mengikuti lombanya pada besok hari nih. Namun di antara mereka semua, ada 2 orang yang sangat menonjol dalam latihan pedang. Itu adalah Luna Maria dan Lilia.
Di sini entah kenapa si Lilia itu sangat serius sekali ketika latihan berpedang bersama Luna Maria. Sampai-sampai pedang dari Luna Maria itu terlempar jauh ketika menahan serangan dari pedang Lilia. Walaupun begitu, Lilia pun berteriak kepada Luna Maria untuk segera mengambil pedangnya lalu berlatih dengannya lagi. Di sini, Luna Maria pun berkata dengan pelan kalau bukankah latihan mereka sudah keterlaluan. Tapi di sini, Lilia pun berkata lagi dengan nada yang cukup sedih nih, kalau dia harus berlatih untuk memenangkan lomba ini. Lomba ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan buah dari pohon dunia agar bisa menyembuhkan Zeke. Matanya pun berkaca-kaca dan berbicara lagi. Apakah Luna Maria tidak ingat kalau Zeke telah kehilangan suaranya karena ulah dari Lilia sendiri? Maka dari itu, Lilia ingin sekali menebus kesalahannya ini. Bahkan tenggorokan dari Zeke sendiri tidak bisa disembuhkan oleh sihir pemulih tingkat lanjut. Maka dari itu dia ingin sekali mendapatkan buah dari pohon dunia yang dipercaya dapat menyembuhkan apapun. Sementara itu ternyata si Zeke pun diam-diam telah menguping pembicaraan dari Luna Maria dan Lilia ini dari balik pohon, teman-teman. Dia pun terkejut nih ketika tahu kalau Lilia itu berusaha untuk mengembalikan suaranya lagi. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kaito nih. Saat sudah berpisah dengan Raziel dan Neun, Kaito pun berjalan sebentar untuk mengelilingi beberapa stand makanan di festival pohon suci itu. Dan dia juga tanpa sengaja ketemu sama om-om gak dikenal nih. Om, mau ngapain om? Di sini, entah kenapa om-om itu nampak mengetahui kalau Kaito adalah orang dari dunia lain. Dan setelah berkenalan, ternyata om ini bernama Ozma. Dia adalah seorang iblis, teman-teman. Maka dari itu, dia sangat mengenal Kaito. Karena menurutnya juga nih, nama Kaito sendiri sudah sangat terkenal di dunia iblis akibat kedekatannya dengan Underworld King dan juga Dead King. Nah, di sini Ozma juga tahu kalau Kaito itu banyak pikiran. Jadi Ozma pun menyarankan Kaito untuk bercerita kepadanya. Siapa tahu nih, jika Kaito menceritakan masalahnya, dia itu bisa membantu Kaito. Nah, seakan gak punya rasa curiga, Kaito pun menceritakan kegelisahannya kepada Ozma. Karena memang belakangan ini, dia sudah memiliki banyak hutang budi kepada seseorang, tapi dia masih belum tahu bagaimana cara membalasnya. Ketika mendengarkan hal itu, Ozma pun diam sejenak nih, lalu berkata kalau sebaiknya Kaito itu jangan terlalu overthinking, karena memang orang yang menolong Kaito juga gak mengharapkan balas budi dari Kaito. Mereka tentunya tulus ketika menolong Kaito. Maka dari itu, mereka mungkin saja akan kerepotan jika Kaito itu malah balas budi kepada mereka. Dan mungkin saja mereka menolong Kaito itu karena mereka sudah terselamatkan dari keberadaan Kaito sendiri. Nah, setelah mendengarkan nasihat dari Ozma, hati Kaito pun jadi tenang lagi nih. Lalu, ia pun berniat untuk kumpul sama grupnya lagi. Jadi ia pun langsung pamit sama Ozma. Namun di tengah itu, nampaknya si Ozma ini menyadari kalau ada seseorang yang sedari tadi memperhatikan Kaito dari jauh. Makanya, dia pun mendekati Kaito dan mungkin berusaha melindungi Kaito dari pengintai itu. Panel cerita pun berpindah ke makan malam di penginapan Kaito dan yang lainnya. Namun nampaknya si Lilia itu masih terlihat sangat murung bahkan dalam makan malam itu. Dia juga sampai duluan meninggalkan meja makan karena tidak enak untuk memperlihatkan wajah murungnya kepada yang lain. Melihat hal itu, membuat Kaito jadi khawatir nih. Tapi di tengah makan malam itu juga, si Shiro pun langsung mengirimkan telepati kepada Kaito. Shiro berkata kalau dia itu ingin memberikan sesuatu kepada Kaito. Jadi dia minta Kaito itu membuka telapak tangannya. Saat itu terbentuklah sebuah kristal sihir yang muncul di tangannya Kaito nih. Dia juga meminta Kaito untuk menyimpan kristal sihir itu. Panel cerita pun berpindah sedikit nih kepada karakter Shiro dan Kuronois. Nampaknya mereka sedang membicarakan takdir Kaito dalam festival ini. Shiro berkata kalau dia telah memberikan Kaito sebuah kristal sihir. Dan selama Kaito itu memiliki kristal sihirnya, maka Kaito juga tidak akan mati. Tentu Kuronois pun cukup kaget dengan hal itu. Dia tidak menyangka kalau memang Kaito punya takdir untuk mati dalam festival ini. Panel cerita pun berpindah ke Kaito lagi nih. Saat itu, Kaito pun sedang mencoba untuk tidur nih. Namun nampaknya, dia tidak bisa tidur sama sekali malam itu. Tapi, saat dia melihat ke arah jendela, dia pun melihat nih kalau Lilia sedang berlatih pedang di halaman dekat penginapan mereka. Maka dari itu, Kaito pun memutuskan untuk mendatangi Lilia nih. Kaito pun melihat
Walaupun Lilia mengayunkan pedangnya dengan sangat giat, tapi tetap saja wajah dari Lilia itu terlihat sangat gelisah. Di sini Kaito pun berkata kepada Lilia, kalau Lilia itu berlatih sangat keras ya. Ya, walaupun Kaito itu masih belum tahu masalah yang sedang dialami Lilia, tapi Kaito itu tetap mendukung Lilia. Bahkan Kaito juga memberikan kalung yang berisi sihir pencarian dari Kuro kepada Lilia nih, supaya Lilia itu dapat mudah mencari hewan buruan saat lomba berburu besok nih. Setelah itu Kaito juga berniat untuk langsung pergi nih, karena dia juga gak mau mengganggu latihan dari Lilia. Tapi di sini Lilia pun berkata, apakah Kaito itu punya waktu sebentar, karena dia akan menceritakan sesuatu yang penting kepada Kaito. Ini bukanlah cerita yang menarik untuk diceritakan, namun dia sangat menghargai bila Kaito itu ingin mendengarnya. Nah, diceritakan nih, kalau sebenarnya Lilia dan Raize, kakaknya itu, lahir dari ibu yang berbeda, di mana Lilia lahir dari permaisuri yang sah, sementara Raize lahir dari selir. Walaupun begitu, Raize tetap menyayangi Lilia sebagai adiknya. Namun karena perbedaan umur yang teramat jauh dari keduanya, akhirnya si Raize pun naik tahta jadi raja duluan dan bukannya Lilia gitu. Tentu, banyak pihak yang kesal dengan keputusan ini. Bahkan mereka juga mencoba mengadu domba Lilia dengan Raize nih. Dan dari situlah mulai terjadi kekacauan di antara keduanya. Walaupun si Lilia bersikeras untuk menolak menjadi raja selanjutnya meneruskan Raize, tapi nampaknya tetap ada pihak yang mengusahakan hal itu. Nah, dari situlah Lilia pun memutuskan untuk masuk ke Ordo Kesatria Kerajaan Simponia aja, agar para pihak yang mendukung dirinya jadi raja itu jerah dan tidak mengadu domba dirinya dengan kakaknya lagi. Dalam Ordo Kesatria itu juga, Lilia pun kembali dipertemukan dengan Luna Maria dan Zeke, teman semasa kecilnya. Ya, nampaknya ketika heroin kita yang satu ini udah saling lama kenal dari kecil, lalu dipertemukan kembali dalam Ordo Kesatria. Dan tentu saja, Lilia pun sangat menikmati harinya dalam Ordo Kesatria itu, di mana dia bisa bebas bertarung bersama ketiga sahabatnya tanpa dipusingkan soal tata kerajaan. Singkat cerita, saat itu Kerajaan Simponia sedang menghadapi masalah invasi monster yang sangat besar. Maka dari itu, regu para Ordo Kesatria termasuk regu 3 milik Lilia itu langsung ditugaskan untuk membasmi sarang monster yang mengancam Simponia itu. Saat itu ada 4 regu yang bekerja sama untuk membasmi mereka, dan keempat regu itu ditugaskan langsung menuju ke 4 titik aman di sisi timur, barat, utara, dan selatan dekat sarang monster tadi, lalu menunggu perintah untuk menyerbunya sekaligus nih. Namun nampaknya bukan hanya ada pihak yang tidak senang dengan Raize saja. Di sini, dengan kejamnya fraksi yang mendukung Raize itu memberikan sebuah informasi palsu kepada regunya Lilia, sehingga membuat mereka malah terkirim di tengah sarang monster itu sendiri, teman-teman. Kebetulan, pada malam itu Lilia dan Luna Maria pun sedang pergi dari camp yang mereka dirikan untuk melapor kepada regu utama nih. Lalu, mereka juga meninggalkan komando penuh kepada Zeke. Namun, tidak lama setelah mereka pergi, regu Lilia yang dipimpin sama Zeke itu pun langsung dikepung oleh monster pada malam itu. Di sini, Lilia dan Luna Maria pun nampak menyadari kepungan monster itu juga, karena memang ada kobaran api besar dari arah camp regu mereka nih. Maka dari itu, dia dan Luna Maria pun bergegas untuk kembali nih. Namun sayangnya, hal itu sudah terlambat. Semua regunya terluka parah, dan hanya tinggal Zeke sajalah yang masih tangguh berdiri untuk melawan semua monster dan melindungi anggota regu mereka. Walaupun tenggorokannya hancur dan tubuhnya dipenuhi oleh darah, Zeke masih saja kokoh berdiri dengan kedua pedang miliknya. Dia pun terus menahan para monster itu sambil perlahan menyebutkan nama dari Lilia. Tentu, Luna Maria dan Lilia pun segera membantu Zeke nih. Begitu juga dengan regu lain yang nampak menyadari kobaran api itu juga. Pada akhirnya, pembasmian monster itu pun selesai, dan tidak ada korban jiwa dalam kubu Lilia berkat adanya sihir penyembuhan nih. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan lagi oleh sihir penyembuhan. Itu adalah suara dari Zeke. Entah kenapa tenggorokan Zeke yang rusak sama sekali tidak bisa disembuhkan oleh tim medis kerajaan. Dan di saat dia terbangun dari pingsannya, Zeke pun sudah kehilangan suaranya. Kedua orang tua dari Zeke yang tadinya bekerja sebagai penyihir kerajaan pun tidak mempermasalahkan hal ini kepada Lilia.
Justru, mereka bersyukur kalau putri mereka masih bisa hidup dan berhasil melindungi prajurit dari Lilia. Karena memang, Zeke menganggap kalau hal itu adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya. Tapi, hal itu nggak berlaku bagi Lilia. Di sini, dia pun terus mengepalkan tangannya sambil menyesal kalau dia tidak bisa melindungi apa-apa. Bahkan, dia tidak bisa mengembalikan suara dari Zeke lagi. Lilia pun terus menceritakan hal itu kepada Kaito sambil menggertakkan giginya. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena dirinya yang terlibat dalam perebutan tahta Symphonia. Zeke pun harus terkena batunya. Nah, karena kejadian itu juga, si Lilia pun memutuskan untuk lepas dari semua urusan kerajaan dan meminta Raize memberikannya gelar Dukni. Dengan begitu, dia juga tidak terlibat apapun lagi dengan tahta kerajaan. Tidak ada keluarganya yang akan terluka lagi. Nah, ketika sudah menjadi Duk juga lah, dia pun langsung merekrut Zeke dan juga Luna Maria untuk ikut bersama dengan dirinya lalu hidup dengan damai nih. Walaupun begitu, Lilia masih tidak bisa melupakan dosanya. Kalian tahu, kenapa dalam cerita LN ini, si Lilia selalu saja digambarkan sebagai karakter yang sangat sibuk mengurus dokumen dan juga membaca buku di kantornya. Bahkan, dalam 2 part lalu juga gue menceritakan kalau Lilia itu masih bekerja dan tidak tidur sama sekali di kantornya. Nah, ternyata dia itu tidak sedang mengurus suatu dokumen mengenai kerajaan Symphonia, teman-teman. Tapi yang dia urus adalah metode penyembuhan untuk Zeke. Selama ini, dia terus membaca buku ataupun metode penyembuhan yang bisa mengembalikan suara Zeke lagi. Dia masih saja berusaha untuk menebus dosanya kepada Zeke. Mendengarkan semua cerita yang memilukan itu, Kaito pun hanya bisa berkata nih, kalau dia juga masih belum bisa berkomentar apapun mengenai masalah dari Lilia. Tapi yang jelas, dia akan selalu mendukung Lilia untuk menebus dosanya. Bahkan Kaito juga sempat menyerahkan 1 tusuk sate daging yang dia simpan di kotak penyimpanannya untuk diberikan kepada Lilia nih. Karena memang tadi kan Lilia itu belum makan gitu. Melihat tindakan random dari Kaito, membuat Lilia jadi cukup senang lagi nih. Dia pun sangat berterima kasih kepada Kaito yang sudah mendukungnya dan mau mendengar ceritanya itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Isekai Heiwa Destanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.